Saudara-saudaraku yang terkasih, tentunya Tuhan kita pasti tahu dan memahami beban kita itu. Maka hari ini sabda Tuhan mengatakan kepada kita semua, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 14 Juli, Pekan Biasa ke-15. Marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan yang sejati, Engkau merintis jalan keselamatan bagi orang benar dan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu merindukan Dikau, agar kami senantiasa mendapatkan pertolongan untuk hidup secara benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita siapkan kitab suci di hadapan kita dan kita baca bersama-sama serta kita renungkan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita masing-masing pasti kita pernah punya beban dalam hidup. Dan biasanya macam-macam bentuk beban itu. Ada beban berat yang datang dari tugas karena pekerjaan kita. Beban berat karena tanggung jawab kita dalam keluarga atau mungkin dalam komunitas kita. Dapat juga beban berat karena keadaan fisik kita yang sakit. Atau bahkan kehilangan anggota keluarga atau saudara-saudari kita di masa pandemi. Masing-masing dari kita tentu punya beban berat hidup sendiri-sendiri. Ada juga berupa hutang yang belum terbayarkan. Cicilan kredit yang setiap bulannya lumayan besar, ini menjadi beban berat bagi kita. Atau tugas-tugas rapat dari pagi sampai malam setiap hari. Masalah keluarga, misalnya relasi suami istri. Masalah anak yang susah diatur. Dan macam-macam beban-beban dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentunya Tuhan kita pasti tahu dan memahami beban kita itu. Maka hari ini sabda Tuhan mengatakan kepada kita semua, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ini jaminan bagi kita semua, pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus sendiri mengundang kita untuk datang kepadanya. Siapa saja yang berbeban berat, yang letih, lesu, capek, kesel, dan lain sebagainya, datanglah kepadanya.
membiasakan datang kepada Tuhan Yesus, baik itu saat kita suka maupun saat kita berduka, adalah kebiasaan yang baik yang perlu dibangun dalam hidup kerohanian kita. Datang kepada Yesus berarti kita berdoa kepadanya, kita komunikasi kepadanya, dan Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan kita yang datang kepadanya. Tuhan pasti akan mendengarkan. Bahkan kalau kita mohon dalam doa-doa kita, Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kita itu. Dan tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan karena keinginan kita atau bukan karena kemauan kita. Mungkin lalu kita bertanya, kalau begitu Tuhan tidak konsekuen dong dengan sabdanya hari ini, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalau kita nggak dikabulkan doanya, saudara-saudara yang terkasih, bisa saja doa kita itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga Tuhan memberikan yang lain yang mungkin tidak kita harapkan. Hanya saja nanti dalam perjalanan waktu akan terbukti bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu selalu yang terbaik untuk kita. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu seberapa kemampuan kita menghadapi berbagai persoalan yang menjadi beban hidup kita itu. Yang diminta dari kita adalah kita percaya dan terbuka kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu begitu belas kasih dan peduli kepada kita. Maka seperti Nabi Yesaya, kita diajak untuk selalu berseru, kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Artinya, dalam kitab Yesaya ini mengajak kita semua untuk selalu mencari Tuhan, datang kepada Tuhan apapun yang kita alami, lebih-lebih ketika kita mengalami berbeban berat. Tuhan sendiri mengajak kita, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Itulah pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya dan mau datang kepadanya. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk selalu datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh pengalaman hidup kita dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah tumpuan harapan dan kerinduan hati kami. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Padamu Tuhan, harapku telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan kuserahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerang di jalan
jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghibur diriku. Kala sedih duka hatiku, hanya padamu Tuhan harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan ku serahkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan, kita siapkan hati kita di hadapannya supaya kita memperoleh kekuatan dan rahmat dari Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.